Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-fata quwwatan sadida wa ja'ala Indonesia baldatan thayyiba wa ma badi'ahal khamsati silsila wa min sabang ilal marauki al-wilayah. Salatan wa salaman ala habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, tiada kata yang paling indah, tiada ucapan yang paling mulia selain mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian salawat berangkaikan salam beriringi cinta dan juga kasih sayang tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuan saya berdiri di hadapan antum wa antuna sekalian hanya ingin menyampaikan sepatah dua patah kata yang telah saya patah-patahkan menjadi beberapa kata yang insya Allah dapat bermanfaat dan berkah. Dengan judul ceramah saya pada hari ini adalah Sejarah Peradaban Islam di India. Hadirin yang berbahagia, pernahkah kalian berpikir dan bertanya-tanya bagaimana sejarah masuknya Islam ke wilayah India? Apalagi pada saat itu wilayah India masih menganut mayoritas agama Hindu. Oleh karena itu, pada hari ini saya akan memberikan sebuah kajian dan juga wawasan yang akan membuktikan bagaimana indahnya Islam dalam menyatukan masyarakat Hindu ini dan bagaimana perjuangan Rasulullah SAW dalam menyatukannya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ketika India masih mengadopsi peradaban dengan sistem kasta, Hinduisme, Brahmatik, dan keyakinan Buddha yang didominasi oleh elit Rajput dan elit politik Hindu lainnya, Islam datang dengan suasana baru dalam bentuk sebuah peradaban yang telah berkembang, yang diwarnai dengan budaya pertanian, urbanisasi, dan keagamaan yang telah terorganisir secara mapan. Awal masuknya Islam di India dibagi menjadi dua tahap, yaitu formal dan non-formal. Hadirin yang berbahagia, sejarah mengatakan bahwa awal masuknya Islam dalam tahap formal ini yaitu pada masa Nabi Muhammad SAW, yang kemudian dilanjutkan pada masa Khulafaur Rasyidin dan dinasti-dinasti Umayyah, ketiga dinasti Ghani, dan dinasti-dinasti sesudahnya. Pada saat itu, suku Jat ataupun suku India banyak tinggal di Arab, dan Aisyah memiliki khadimah dari suku ini dikarenakan beliau sedang sakit. Suku inilah yang mengobati dan menyembuhkannya. Masa depan Islam di India sudah diprediksikan dengan Nabi bersabda bahwa ada dua golongan umatnya yang selamat dari api neraka. Salah satunya yang berjihad ke India. Nabi mendoakan India dan salah satu istrinya yang bernama Hind dengan ucapan, "May God bless this Hind and this country after which the Islam." Penyebaran Islam di India pada masa informal ini yaitu melalui perdagangan. Perdagangan orang-orang Arab sudah terjalin begitu erat dengan bangsa Timur sebelum bangsa Yunani mengenal India. Hubungan Arab dengan India terjalin harmonis lewat perdagangan. Bukti yang menjadikan perdagangan ini merupakan sarana penyebaran Islam yaitu ditemukannya koin mata uang pada zaman Khalifah Harun ar-Rasyid. Yang kedua yaitu Sufi dan alim ulama. Masuknya Islam pertama dibawa oleh para alim ulama, tokoh Sufi, waliyullah, dan juga para pasukan Islam dari bangsa Arab, Yaman, Persia, Turki, Afghanistan, dan juga wilayah Asia Tengah. Ajaran Islam sangat berpengaruh pada kehidupan mereka. Wali dan Sufi sangat memiliki peran besar dalam dakwah Islam di India dengan banyaknya jumlah mereka yang datang ke India. Yang ketiga, melalui perkawinan. Penyebaran Islam dari jalur perkawinan ini karena pergaulan para pedagang-pedagang dengan penduduk asli dan banyak yang menikah dengan gadis-gadis pribumi pada saat itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ketahuilah kegemilangan peradaban di India salah satunya dipengaruhi oleh kerajaan Mughal yang bernuansa Islami yang pada abad ke-17 mampu menaklukkan semua daerah di India wilayah barat di bawah kepemimpinan Jalaluddin Muhammad Akbar, seorang sultan yang mampu membawa masyarakat India bersatu dalam campur tangan kerajaan bernuansa Islami yang lain. Kemajuan-kemajuan yang berhasil dicapai dinasti Mughal antara lain adalah bidang seni, sastra, dan
arsitektur, termasuk istana, villa, dan masjid yang monumental. Pada masa Syekh Jehar, yang berlapis mutiara adalah Taj Mahal, masjid, dan juga istana Lahore. Kemajuan di bidang arsitektural ini menjadi cermin kemajuan peradaban Islam yang merupakan hasil pengembangan ilmu pengetahuan, ekonomi, budaya, dan seni. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari kajian yang telah kita bahas dari tadi ialah poin pertama, bahwasanya peradaban Islam masuk ke India melalui dua cara. Yang pertama tahap formal dan yang kedua tahap informal. Yang kemudian peradaban Islam di India sangat dipengaruhi oleh kerajaan Mughal, sebuah kerajaan yang berhasil mengubah peradaban Islam di India. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.